Oke. Public speaking is for everyone. Jadi mau dia yang bekerja di belakang layar, mau di depan layar, mau dia yang bersentuhan langsung dengan orang lain, yang berinteraksi dengan consumer maupun tidak. Itu adalah bukti sebenarnya, bukti syukur kita bahwa kita diberi potensi oleh Yang Maha Kuasa dengan melakukan, menjalani kegiatan public speaking. Oke. Smart FM. Smart Career. Smart listeners, public speaking merupakan satu skill yang ini sangat PR ya untuk kita pelajari gitu. Mungkin sejak kecil kita belajar bagaimana kita menyusun kata-kata gitu ya di pelajaran bahasa Indonesia, tapi nggak banyak sekolah ataupun mungkin course ya yang mengajarkan kita bagaimana berkomunikasi, menyampaikan pesan dengan baik, dan mungkin untuk mendapatkan atensi orang-orang yang mendengarkan kita. So penting sekali untuk kita mengupgrade skill public speaking untuk perkembangan karir kita. Sepenting apa dan siapa yang harus mengupgrade skill tersebut? Kita sudah bersama-sama lagi dalam podcast Smart Career. Saya Audrey Joanna dan sudah hadir Mbak Vivit lagi. Yeay. Halo Mbak Vivit. Halo, sehat? Salam sehat jiwa raga ya. Yes, sekarang Harus kita harus jaga kesehatan. Bener. Terus juga jaga kewarasan dan jaga skill kita Mbak Vivit. Iya. Karena persaingan semakin ketat, jadi skill-skill yang mungkin cukup basic ya, ataupun mungkin dianggap sepele gitu ya, public speaking ini harus juga kita perkuat. Balik lagi ke awalnya Mbak Vivit, banyak stigma ya, ini nggak tahu nanti koreksi kalau salah. Orang-orang di luar sana yang menganggap jika pekerjaan saya science banget gitu ya, accountant atau mungkin IT gitu ya, tidak bersinggungan dengan komunikasi seperti marketing, sales, atau mungkin CEO. Public relations. Benar, public relation. Kayaknya nggak perlu deh belajar public speaking. Apakah itu benar atau harus dipatahkan stigma ini, Mbak Vivit? Baik, banyak sih yang menyampaikan bahwa aduh, aku kan introvert, gitu kan. Labeling ya. Aku kayaknya nggak biasa deh berinteraksi dengan orang lain. Aku biasa bekerja di belakang meja, gitu ya, atau di belakang layar, gitu ya. Excuse itu memang ada. Tapi kembali lagi, Mbak Audrey, sebenarnya public speaking itu untuk siapapun. Public speaking is for everyone. Jadi mau dia yang bekerja di belakang layar, mau di depan layar, mau dia yang bersentuhan langsung dengan orang lain, yang berinteraksi dengan consumer maupun tidak. Itu adalah bukti sebenarnya, bukti syukur kita bahwa kita diberi potensi oleh Yang Maha Kuasa dengan melakukan, menjalani kegiatan public speaking. Nah, PR-nya nih Mbak Audrey, bagaimana kita bisa memiliki kesempatan, ruang-ruang yang banyak untuk lebih bisa menyampaikan ide, menyampaikan pendapat, menyampaikan opini, komen, dan segala macam secara lisan. Nah, ini sebenarnya melatih juga creative thinking, berpikir kritis, ya kan? Lalu mengasah self-confident. Nah, itu. Jadi public speaking itu erat kaitannya dengan percaya diri. Jadi bagaimana kita bisa melatih itu dulu deh. Dan kita merasa nyaman berbicara di depan orang lain. Tentu itu berhubungan dengan karir. Mengapa? Misalnya ya ada rapat. Ya kan, baik itu rapatnya daring ataupun luring gitu kan, ditanya oleh atasan. Ya, silakan misalnya Kak, Mbak, Bu gitu, berikan pendapatnya gitu. Karena tidak terbiasa untuk berbicara di depan publik atau menyampaikan buah pikirannya secara langsung, akhirnya ya kenyamanan itu tidak dimiliki. Satu mungkin terbata-bata, yang kedua tiba-tiba blank. Iya, nggak tahu mau ngomong apa, gitu ya, tersendat-sendat gitu ya. Atau cara menyampaikannya muter-muter, tidak point by point gitu ya. Nah, hal seperti itu harus dilatih Mbak Audrey. Jadi banyak ruang-ruang kita untuk diskusi, ya, untuk brainstorming, rapat. Nah, sebenarnya public speaking itu ada banyak macam. Speaking to inform, menginformasikan. Speaking to persuade, kita mencoba untuk mempengaruhi ya orang lain untuk mengikuti apa yang kita lakukan misalnya gitu. Lalu speaking on special occasion misalnya,
sambutan, misalnya di keluarga ada nenek ulang tahun nih, saya gitu kan. Paman habis ada acara nih, wisuda lah apa segala macam. Coba dong beri sambutan atau beri komentar. Nah, di tengah-tengah orang banyak, tidak terlatih untuk mengemukakan apa yang ada di isi hati kita, akhirnya ya terbata-bata, terus mungkin bicaranya singkat, pendek. Nah, sebenarnya speaking, reading, writing, listening itu semua berhubungan. Satu kesatuan. Yes, jadi kalau misalnya kita mau mencoba berbicara banyak, misalnya mengumpulkan pendapat, beride, menyanggah seperti ya kita harus banyak baca. Kita harus belajar menyaksikan banyak tayangan-tayangan yang kita bisa belajar ya Mbak. Aduh, itu kalau di YouTube itu aduh. Gratis lagi ya Mbak. Nah, jadi sebenarnya itu adalah kecakapan Mbak Audrey. Kecakapan yang bisa kita asah, kita latih, kita kembangkan. Lalu uniknya lagi nih ya, kalau kita mampu berbicara di depan publik dengan baik, itu sedikit banyak membentuk our personal branding. Oke. Jadi ini nih saling berkaitan nih. Iya. Public speaking dan personal branding. Kita mempesona gitu ya orang, wah dia kok pede banget Tertarik ya jadi ya, penasaran gitu. Iya, dia kok pede ya menyampaikannya. Terus kok cara mengungkapkan pendapatnya tuh kok mengalir, terus tidak seperti menggurui ya. Tapi kita belajar banyak nih dari orang tersebut gitu ya. Aduh kok daging semua ya, misalnya gitu. Aduh daging semua ya gitu. Jadi kita terbius, kita terpesona, kita banyak belajar. Nah, public speaking dengan personal branding itu erat kaitannya. Jadi kita latih siapapun, nggak harus trainer, tidak harus menjadi speaker, tidak harus jadi motivator. Tidak harus menjadi salesperson atau markom people, PR people misalnya gitu ya, atau yang berhubungan dengan komunikasi, enggak, siapapun. Dokter juga harus mampu memiliki kemampuan ya berbicara pasien dengan, ya. pasien. Lalu insinyur, content creator, semuanya. Ibu rumah tangga, loh jangan salah. Wah, ini Ya bahaya. kan? Iya, sekarang tuh ibu rumah ibu tuh kan menjadi entrepreneur. Apalagi pas masa pandemi kemarin itu kan, semua berlomba-lomba untuk promosi produknya. Nah, bicara di depan kamera, ya kan, terus kita monolog menyampaikan produk kita bagus, layak untuk dibeli misalnya. Itu adalah sebenarnya medium-medium atau sarana-sarana untuk kita dapat mengembangkan potensi public speaking kita. Nah, tipsnya Mbak Audrey, yuk nanti kita ajak nih ya teman-teman, gitu ya, kita challenge gitu ya. Nah, kan punya handphone di rumah. Pasti handphone ya, nggak usah pakai yang canggih-canggih apa tripod segala macam, nggak usah lah. Minta lah, minta adik kita, atau kakak kita, coba rekamin dong gitu kan. 1 menit ya atau 2 menit deh. Saya akan cerita tentang misalnya resolusi 2023 misalnya. Ini lagi pada bikin ya soalnya. Misalnya gitu kan. Terus atau misalnya tentang pendapat saya tentang climate action gitu misalnya. Anything. Jadi kita cari topik-topik yang menarik, lalu kita shoot, minta tolong keluarga kita ya, adik, kakak gitu ya, pasangan misalnya, saya mau coba dong bikin video singkat 2 menit nih gitu. Nanti lihat ya, gerak tangan saya seperti apa, eye contact saya seperti apa, volumenya bagus atau tidak, jelas atau tidak, pelafalan kita dapat apa enggak. Nah, itu sebenarnya unsur-unsur public speaking yang kita harus review. Ya, kita dengan audience itu engage atau tidak. Nah, hal-hal seperti itu memang latihan, Mbak. Pasti. Dan panggung itu mendewasakan. Misalnya coba public speaking di event A, lalu di event B lagi seperti apa, lalu ada koreksi. Kayaknya masih kurang ini nih gitu ya. Kita selalu menerima feedback yang jujur, tapi jangan bilang bagus kok gitu kan. Teman kurangnya. Jadi umpan balik atau feedback yang membangun. Jadi kurangnya apa, bagusnya apa yang harus diperbaiki. Tapi yakin bahwa kalau dengan latihan bisa kok, Mbak Audrey. Ya.
practice makes perfect ya. Yes. Jadi harus sering-sering mengambil kesempatan. Jangan takut lagi kalau ditunjuk untuk berbicara di depan umum gitu ya. Iya. Cuman mungkin yang terakhir ya, karena ini sering menjadi masalah juga dalam kita public speaking. Ketika kita ngomong, kita tuh nggak menyadari orang yang kita ajak ngomong. Jadi kita nggak tahu mereka kapan bosennya, mereka kapan merespon. Mereka masih mendengarkan kita ngomong nggak sih, Mbak Vivit? Itu tuh gimana tuh tips? Baik, Jadi ada sebenarnya tips and tricksnya untuk membuat presentation kita atau public speaking kita stunning ya, menarik. Kita bisa keluarkan quote, lalu ada jokes mungkin, tapi yang memang kita kuasai ya, jangan juga nanti ketawa sendiri gitu ya. Nggak ada yang ketawa gitu kan, krik, serem juga gitu ya. Jadi intinya kita sampaikan yang kita comfort, bisa quote-quote dari siapa yang terkenal atau orang yang menginspirasi kita seperti itu. Atau kalau sedang dalam forum ya siapkan video-video singkat, video-video berapa seconds gitu yang memang sesuai dengan temanya, yang engage dengan audiensnya, sehingga orang akan menaruh perhatian fokusnya dari kita. Seperti itu. Jadi penting untuk kita siapkan materi, Mbak. Nah, hal-hal bahwa kita patut untuk latihan dan mendapatkan feedback dan cari topik-topik yang penting itu harus dalam catatan. Ya, jadi tadi ada hal-hal seperti Mbak ya, jadi ada contoh-contoh, ada tipe-tipe public speaking, lalu ada hal-hal yang harus diperhatikan, pronunciation, pelafalan, intonasi, ya, cari yang memang engaging. Halo, apa kabar, gitu kan? Masih dengar kan, gitu ya. Jadi orang mendengar tertarik gitu ya. Benar. Jadi kita mainkan tuh Mbak intonasinya. Kadang mungkin mengecil, lalu kadang-kadang kita keras suaranya. Lalu kalau kita sedih menyampaikan suatu hal yang misalnya fakta realita data yang kurang menyenangkan hati, ya kita juga pakai mimik, pakai suaranya agak lirih sedikit gitu. Jadi sebenarnya public speaking itu seperti teater, Mbak. Karena ada blocking juga. Jadi kalau kita berbicara di depan umum, tapi gini loh Mbak. Jadi bukan melulu harus on stage ya. Kayak misalnya kita rapat diajak. Nah, kita rapat daring. Kan sekarang ya udah biasa online kan, rapat online gitu kan. Nah, buka dong kameranya. Itu jangan banget ya. Jangan terus-terusan diajak meeting off cam terus. Lupa kita mic-nya lupa di mute misalnya gitu. Jadi ketahuan kita ngapain. Jadi kita latihan. Dengan kita aktif pada saat rapat, memberikan pendapat, ditanya oleh atasan kita menjawab, itu sebenarnya sudah praktek-praktek public speaking. Jadi gini Mbak Adri, bukan melulu harus presenter, bukan melulu let's say entertainment ya, di dunia entertainment, entertainer, artis, enggak. Setiap orang memang sebaiknya memiliki kecakapan ini. Bukan mudah ya. Comfort, nyaman menyampaikan buah pikiran mereka ke orang lain. Jadi nggak diem ditanya, nggak tahu. Nah kayak gitu-gitu. Mampu merangkai kata, kalimat dengan baik dan engage dengan siapa yang kita ajak bicara. Gitu, Mbak Audrey. Jadi penting sekali ya untuk kita bisa meningkatkan skill public speaking selama kita masih manusia ya, Mbak Vivit ya. Jadi kita harus terus berinteraksi dengan sesama kita. Mereka nggak bakal bisa membaca pikiran kita kalau nggak kita komunikasi. Seperti itu. Latihan terus pokoknya. Yes, practice makes perfect. Terima kasih Mbak Vivit insight-nya pada kali ini. Dan juga next time mungkin kalau smart listeners ingin dibahas gitu ya. Tadi kan ada public speaking for persuade, mungkin untuk meyakinkan, nanti bisa kita bahas. Jadi lebih detail ya. Benar. Boleh langsung aja berkomentar di kolom chat ya. Dan kita akan jumpa lain waktu. Tetap semangat dan sehat selalu untuk Anda. Smart FM. Smart Career. Make your future better.